warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Baik, mohon izin. Mungkin kita mulai saja untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangan kami. Utamanya adalah untuk hari ini adalah pembahasan persiapan untuk penyusunan peta PIPIP periode tahun 2026, periode pertama. Jadi di rapat pembahasan ini sebenarnya tadi Pak Direktur mau membuka acara ini, namun ada panggilan mendadak sehingga tidak dapat join. Mungkin nanti di pertengahan rapat nanti beliau akan bergabung dengan kita. Jadi pada rapat kali ini utamanya kami akan memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mencermati perhitungan draft penghitungan peta PIPIP untuk tahun 2026 periode pertama. Jadi dari data-data atau utamanya dari data informasi geospasial tematik yang kami terima, ini kemudian kami update pada peta PIPIP dan beberapa hal kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk dapat memberikan konfirmasi dan klarifikasi yang nanti akan kami sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengantarkan rapat kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan bahwasanya peta indikatif penghentian pemberian izin baru pemberian perizinan berusaha persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Kurang lebih nanti outline-nya akan seperti ini. Jadi implementasi kebijakan PIPIP ini mulainya adalah dari moratorium, jadi penghentian sementara di tahun 2011, kemudian berkembang menjadi penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Karena fokus utamanya adalah di hutan alam primer dan lahan gambut, tentunya tidak semuanya berada pada kawasan hutan. Ada beberapa areal yang berada di areal penggunaan lain yang ini menjadi kewenangan teman-teman dari ATR BPN, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian PU, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan PIPIP ini mulainya dari adanya Bali Action Plan, yaitu UNFCCC ke-13 di tahun 2007, kemudian diterbitkannya Impres nomor 10 2011 yang terkait moratorium dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Kemudian berkembang menjadi Impres nomor 5 tahun 2019 yang nomenklatur penundaan menjadi penghentian. Dan di tahun 2025 kemarin eh, PIPIP terbit dua kali, yaitu di Februari 2025 dan di September 2025. Nah ini di tahun 2026 kami mulai menyusun kembali untuk peta revisi tahun 2026 periode pertama. Ini kurang lebih perkembangan instruksi Presiden dari tahun 2011, kemudian di tahun 2013, 2015, 2017, hingga tahun 2019. Kurang lebih instruksi khusus yang tertera pada Impres nomor 5 tahun 2019 kurang lebih seperti ini. Jadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu salah satunya adalah
menetapkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut. Nah, ini kemudian ada juga instruksi khusus kepada kementerian dan lembaga lain seperti kepada Kementerian Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kepala BPN, kemudian Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan juga kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga Sekretaris Kabinet. Ini kurang lebih perkembangan Impres dan SKPP, jadi sudah ada sekitar 17 27 maaf 27 peta PIPIP hingga tahun 2025 kemarin. Ini kurang lebih perkembangannya. Jadi luasan PPP ini sebenarnya lumayan stabil. Jadi di penundaan hingga di bagian penghentian ini luasannya di sekitar 65 juta hektar. Ini kurang lebih breakdown-nya untuk BPP kawasan sekitar 51 juta hektar, kemudian BPP gambut 4,9 juta hektar, BPP primer 9,6 juta hektar, dan luasannya sekitar 65,7 juta hektar. Nah, ini yang akan kami coba kita bahas hari ini. Jadi proses penyusunan revisi BPP ini alasan utamanya kurang lebih ada empat pertimbangan, yaitu pembaharuan data perizinan. Jadi nanti kami mohon dari teman-teman dapat menyampaikan updating terkait IGT perizinan, kemudian hasil survei kondisi fisik lapangan, ini berdasarkan hasil survei hutan alam primer dan survei lahan gambut yang sudah dilaksanakan. Kemudian apabila ada perubahan tata ruang, baik itu perubahan tata ruang di bidang kehutanan, perubahan kawasan hutan, dan lain sebagainya, juga mengakomodir masukan dari masyarakat, baik masyarakat itu yang berseorangan, kelompok masyarakat, maupun eh, badan usaha. Demikian pengantarnya. Nah, ini akan dilanjutkan rekan kami untuk menyampaikan gambaran umum angka-angka yang akan masuk di peta PIPIP maupun yang akan keluar dari peta PIPIP di tahun 2026 ini. Untuk waktu dan tempat, monggo Mas Ijan dapat menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Apakah semua sudah dapat melihat paparan dari kami? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Nah, khususnya ini kami akan memaparkan hasil sementara pengolahan data-data penyusun PPP yang akan digunakan sebagai bahan revisi, baik pengurang maupun potensi penambahan. Nah, ini outline paparan kami. Yang pertama mungkin kami paparkan spesifikasi data penyusun revisi PIPIP. Yang kedua, spesifikasi database pengecualian. Yang ketiga, hasil telaah sementara IGT kawasan hutan. Yang keempat, telaah sementara IGT perizinan dan persetujuan. Yang lima, hasil kompilasi. Dan yang keenam, poin penutup untuk pembahasan kali ini. Yang pertama, terkait spesifikasi data penyusun PIPIP. Nah, ini dapat dibagi menjadi 4 untuk data yang bersumber dari IGT yang ada di wali data dan yang masuk ke IPSDH. Yang pertama terkait perubahan tata ruang atau pemutakhiran kawasan hutan, terdiri dari IGT kawasan hutan 2 periode atau 3 periode, periode yang berubah dalam 1 periode PIPIP. Yang kedua, IGT penetapan kawasan hutan. Yang ketiga, IGT pelepasan kawasan hutan. Dan yang keempat, IGT PPTPKH yang sekarang sudah menjadi satu dengan realisasi TORA. Yang selanjutnya terkait perizinan,
terdiri dari penggunaan kawasan hutan, IGT penggunaan kawasan hutan, yang terdiri dari beberapa IGT juga, antaranya persetujuan kerjasama, persetujuan pelaksanaan survei, dan IGT persetujuan penggunaan kawasan hutan itu sendiri. Yang selanjutnya IGT perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan yang terakhir yang kami harapkan juga ada IGT bidang tanah, terutama bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di dalam PIPIP untuk menjadi bahan revisi PIPIP. Selanjutnya, masukan dari masyarakat ini berasal dari permohonan yang masuk ke IPSDH, yaitu hak atas tanah atau riwayat tanah lainnya yang telah terbit sebelum SK 323/Menhub/Romawi/2011 tanggal 17 Juni 2011 di areal penggunaan lain. Juga perizinan di APL yang terbit sebelum SK tersebut juga. Yang selanjutnya terkait hasil survei kondisi fisik lapangan. Yang pertama survei hutan alam primer oleh BPKH, yang selanjutnya survei lahan gambut oleh Kementan. Nanti teman-teman BPKH akan kami bagikan data yang telah terkompilasi di kami. Mohon nanti kalau seumpama ada data-data survei yang terlewat, mohon diinfokan ke kami sehingga tidak ada permohonan hasil survei yang terlewat. Lalu data pendukung lainnya, ini adalah data di produsen, diantaranya data perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, lalu realisasi penyusunan PPT-PKH atau Progrestora, dan selanjutnya bagian perizinan ada proses PPKH dan proses PPPH. Nah, untuk proses PPKH dan proses PPPH nanti akan kami gunakan sebagai pertimbangan kalau seumpama ada areal-areal yang berpotensi masuk PIPIP dari hasil pengolahan. Selanjutnya terkait pengecualian, data-data pengecualian ini akan kami gunakan juga terutama untuk laporan ke Menteri atau bahkan laporan Presiden terhadap kegiatan yang ada di dalam area PIPIP. Ada 12 kegiatan, diantaranya permohonan atau perizinan yang terbit sebelum Inpres 10 tahun 2011, lalu ada pembangunan nasional yang bersifat vital sebagaimana yang ada di Inpres. Yang ketiga terkait perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan. Yang keempat izin restorasi ekosistem atau yang sekarang jasa lingkungan untuk karbon dan lain sebagainya. Dan yang kelima terkait kegiatan HANKAM. Yang keenam evakuasi korban bencana alam dan penampungan sementara korban bencana alam. Yang ketujuh penyiapan pusat pemerintahan. Yang kedelapan infrastruktur. Nah, ini terutama yang merupakan PSN atau proyek strategis nasional. Untuk kriteria nomor 8 ini untuk PSN menggunakan data dengan peta yang telah dilengkapi dengan surat klarifikasi dari KPPIP atau Kemenkoecon. Lalu yang 9 prasarana penunjang keselamatan umum, yang ke-10 data perhutanan sosial sebagai data kami, dan 11 penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Kemenhub dalam penyelenggaraan kawasan hutan dan lahan gambut, dan yang ke-12 perizinan persetujuan atau kerjasama kegiatan yang berjalan pada hutan konservasi. Ini akan kami sampaikan terkait hasil telaah IGT kawasan hutan. Ini IGT-nya IGT kawasan hutan 2 periode, antara lain periode Januari dan periode Desember. Untuk Desember ini data yang diproduksi Desember tapi dipublikasikan di tahun 2026. Untuk penutupan lahan masih menggunakan penutupan lahan tahun 2024 yang tersedia di Sigap. Lalu untuk lahan gambut, sementara ini kami masih menggunakan skala 1:250.000 dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan kami, memang terjadi perubahan kawasan hutan pada IGT kawasan hutan Januari dan Desember. Dari perubahan ini, sementara ada 112.000 hektar yang nanti berpotensi untuk masuk atau menjadi areal PIPIP, namun ini perlu diklarifikasi ke Direktorat Teknis yang menerbitkan perizinan. Nanti kami untuk menghindari adanya proses-proses perizinan yang sedang berjalan. Lalu yang selanjutnya terkait areal yang menjadi bahan pertimbangan revisi PIPIP,
yaitu areal yang berubah dari hutan konservasi atau kawasan konservasi dan HL menjadi fungsi lainnya. Nah, ini untuk kondisi gambaran yang pertama, di areal yang berubah dari eh, kawasan non HL dan kawasan konservasi menjadi HL. Ini contohnya di Kabupaten Mapi dengan penambahan areal HL seluas 35.000 ha. Tapi di Kabupaten Mapi ini tidak hanya penambahan, ya, ada penambahan dan pengurangan. Cuma kami highlight yang areal yang ada penambahan. Nah, ini kami perlu klarifikasi terkait adanya proses PPPH, PPKH atau proses lainnya. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah proses areal yang mengalami perubahan dari HL atau kawasan konservasi menjadi fungsi lainnya. Ini terjadi perubahan fungsi kawasan hutan di Jawa Barat dari HL menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi. Lalu ini juga di Papua Selatan terjadi perubahan dari HL menjadi hutan produksi, baik hutan produksi konversi, hutan produksi tetap. Nah, dari hasil analisis kami terhadap areal yang mengalami perubahan dari HL atau kawasan konservasi ke fungsi lainnya, itu yang menjadi bahan sebagaimana yang di awal tadi ada 189.000 hektar. Nah, areal ini kami analisis dengan data gambut dan data penutupan lahan. Dari data 189.000 hektar ini ada 6.000 yang masih berupa lahan gambut dan nanti akan dipertahankan apabila tidak terdapat SK biru. Lalu ada 182.000 yang berupa tanah mineral. Dari tanah mineral ini dianalisis kembali terhadap penutupan lahan. Dari 182.000 ada 61.000 yang bukan merupakan hutan dan ada 120.000 yang berupa hutan. Pada periode sebelumnya kami hanya menggunakan SK biru untuk mendukung areal sebagai bahan revisi BPIP apabila ada perubahan. Nah, nanti mohon informasinya atau update-nya kira-kira bagaimana penggunaan Progrestora selain kriteria biru untuk bahan revisi BPIP. Kami dapatkan info ternyata tidak hanya SK biru yang digunakan sebagai atau untuk proses pensertifikatan, ada juga terkait revisi RT/RW. Ini mungkin mohon update-nya atau mungkin informasi lebih lanjut ke Direktorat Teknis terkait baiknya seperti apa untuk bahan revisi ini. Nah, selanjutnya terkait perhutanan sosial, hutan tanaman rakyat. Ini khusus hutan tanaman rakyat karena hutan tanaman sendiri tidak dapat berjalan di dalam RPPIP. Sehingga kami telah terlebih lanjut karena berdasarkan analisis atau review dari proses QS sebelumnya terdapat PS hutan tanaman rakyat yang berada di dalam RPPIP. Nah, ini pendetailannya. Jadi terhadap PS yang berada di dalam RPPIP itu ada yang terbit sebelum tahun 2011 dan terbit setelah tahun 2011. Ini inkonsistensinya tidak hanya terhadap BPIP tapi juga terhadap fungsi kawasannya. Jadi terdapat hutan tanaman yang berada di dalam hutan lindung ataupun kawasan konservasi. Ini berikut luasannya. Nah, ini klarifikasi yang diperlukan terhadap perhutanan sosial HTR yang terbit sebelum tahun 2011 di dalam BPIP itu bagaimana kegiatannya, apakah masih berupa hutan tanaman atau dapat melaksanakan kegiatan lainnya sehingga dapat memenuhi untuk tetap berjalan di dalam area BPIP. Lalu terhadap PS HTR yang telah terbit setelah tahun 2011 ini bagaimana kegiatannya juga, apakah mengikuti juga dengan ketentuan BPIP. Ini contoh gambarannya di Bengkulu kalau tidak salah. Itu adanya perhutanan sosial yang berada di dalam perhutanan sosial HTR
yang sebagian berada di hutan lindung. Selanjutnya terkait perizinan lainnya yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan. Untuk kali ini kami tidak menggunakan data sigap karena disampaikan data yang lebih update menggunakan data yang disampaikan dari Direktorat Teknis Penggunaan Kawasan Hutan ke Dirjen Planologi Kehutanan, dan dari Bapak Dirjen disampaikan ke Direktur IPSTH untuk ditelaah lebih lanjut sebagai bahan revisi BIPIP. Berdasarkan data yang disampaikan, data tersebut berisi persetujuan penggunaan kawasan hutan OP atau sepemahaman kami adalah operasi produksi untuk pertambangan dan NT untuk non pertambangan, yang dipisahkan menjadi dua data spasial, PPKH OP dan PPKH NT. Dalam data PPKH tersebut, dari Direktorat PKH telah memberikan informasi mengenai kegiatan yang berada di dalam area PPIP atau persetujuan penggunaan kawasan hutan yang berada di dalam PPIP. Yang pertama terkait PPKH NT, hasil pencermatan kami terdapat area PPKH yang bertampalan dengan PPIP dan secara visual seperti sliver, sehingga nanti mungkin akan kami revisi karena luasnya karena kondisinya berupa sliver. Yang selanjutnya terdapat areal PPKH bertampalan dengan PPIP, namun kegiatannya sesuai dengan Impres dan SK PPIP sehingga dapat berjalan di dalam areal PPIP. Yang ketiga, terdapat areal PPKH yang bertampalan PPIP dengan SK yang terbit setelah 2011 dan kegiatannya atau penggunaannya berdasarkan data itu bukan termasuk pengecualian. Nah, klarifikasi yang diperlukan untuk beberapa butir dari butir analisis 1 sampai 17, yang pertama nomor 5, terkait areal yang terbit setelah tahun 2011. Ini apakah terdapat SK awal sebelum tahun 2011? Ini perlu kami klarifikasikan. Lalu nomor 15 dan 16 terkait dasar yang digunakan sebagai penentuan kegiatan peningkatan infrastruktur. Lalu yang nomor 17, informasi mengenai proses penerbitan penggunaan kawasan hutan untuk penyelesaian PP24. Untuk klarifikasi ini, apabila memang belum bisa didapatkan klarifikasinya di rapat ini, akan kami lanjutkan dengan surat ke Direktorat Teknis terkait. Berikut untuk PPKH OP, ini klarifikasi yang disampaikan. Yang pertama nomor 5 dan 12 dan 18 itu hampir sama, itu terkait riwayat penggunaan kawasan hutan yang memiliki SK setelah tahun 2011, apakah terdapat riwayat penerbitan sebelum tahun 2011 baik berupa perizinan prinsip atau event. Sebagaimana kriteria pengecualian yang ada di Impres. Lalu yang nomor 21, sebagaimana sebelumnya, bagaimana proses penerbitan penggunaan kawasan hutan untuk penyelesaian PP24 dan berada di dalam PPIP. Lalu yang terakhir, bagaimana penyelesaian penggunaan kawasan hutan yang berada dalam kawasan konservasi. Ini tidak ada di dalam keterangan, namun kami temukan dari hasil analisis kami. Nomor 22 ini lebih menjadi pendetailan dari nomor 5, 12, dan berikut gambarannya. Ini contoh untuk nomor 22, di mana terdapat areal persetujuan penggunaan kawasan hutan yang berada dalam kawasan konservasi, yaitu di Gunung Mas, kalau tidak salah, di Tahura Lapak Jarum. Ini mohon informasinya, kira-kira terhadap areal yang seperti ini, kegiatannya bagaimana, apakah tetap berjalan atau tidak. Lalu yang ini untuk contoh untuk penggunaan kawasan hutan atas nama Kapuas Tunggal Persada yang sebagian berada di KSA, KPA, dan ini untuk data yang terakhir yaitu hasil kompilasi sementara permohonan klarifikasi PPIP. Bagaimana yang kita tahu terdapat 3 kategori, mana yang pertama adalah klarifikasi hak atas tanah, yang kedua klarifikasi pengecualian,
Yang ketiga, klarifikasi survei yang terdiri dari survei hutan alam primer dan survei lahan gambut. Ikut kami sampaikan hmm, hasil kompilasi sementara. Oh ya, sebelum masuk ke hasil kompilasi, kami juga terkait informasi klarifikasi sudah masih tersedia halaman PIPIP yang tersemat pada simontana.kehutanan.go.id slash PIPIP. Nanti kalau Bapak Ibu perlu mendalami atau perlu menginformasikan ke publik terkait mekanisme klarifikasi ini, bisa disampaikan tautan tersebut. Berikut adalah rekapitulasi permohonan PIPIP. Jadi selama periode ini, dari periode antara mungkin Agustus, Juli hingga ke Januari dan Februari awal, sudah terdapat 699 permohonan yang kami proses. 90% permohonan itu untuk klarifikasi hak atas tanah, di mana Riau menjadi provinsi terbanyak untuk permohonan hak atas tanah dan klarifikasi permohonan. Nah, ini mungkin walaupun Riau memiliki permohonan yang banyak dan klarifikasi hak atas tanah menjadi permohonan terbanyak, namun pengurangannya tidak sebanyak dari klarifikasi yang lain. Ini mungkin sebagai gambaran untuk areal PPP yang di APL itu ada mungkin sekitar 1 jutaan. Nah, apabila nanti seluruhnya digunakan mekanisme klarifikasi, mungkin untuk permohonannya akan menghasilkan lebih dari ratusan ribu permohonan. Cuma nanti mungkin kami butuh informasinya dari teman-teman dari BPN, apakah ada mekanisme yang lebih baik atau agar proses revisi ini lebih optimal. Secara luasan, ini dapat dilihat di kanan bawah bahwa atas tanah memang porsinya lebih kecil, dengan gambut ini paling kecil karena sepemahaman kami atau dari klarifikasi yang masuk itu tahun ini tidak ada untuk survei lahan gambut, hanya mengakomodir revisi-revisi yang sebelumnya, permohonan yang sebelumnya. Lalu untuk bahan revisi terluas dari survei hutan alam primer dan juga dari pengecualian dan berikut mungkin poin-poin pembahasan secara umum dari yang kami sampaikan. Ini terkait adanya perubahan fungsi dari HP atau APL ke HL atau HK dan HL atau HK ke HP. Ini perlu diklarifikasi ke Direktorat Teknis terkait, sehingga nanti apabila sudah ditetapkan menjadi RPP, tidak terdapat adanya miss atau ketidakselesaian. Lalu adanya perizinan serta persetujuan di lingkup Kemenhub yang sebagian di dalam PIPIP. Nah, ini perlu diklarifikasi apakah sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat berjalan di daerah PIPIP atau tidak, sehingga nanti menjadi bahan pertimbangan untuk revisi PIPIP. Yang terakhir terkait perbaikan mekanisme revisi PIPIP untuk di APL, mengingat ini jumlah pemohon tiap periodenya itu cukup banyak dan sebagian besar permohonan berasal dari mekanisme ini. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami kembalikan ke si. Terima kasih Mas Ijen. Mungkin kita buka opsi diskusi ya, Bapak Ibu sekalian. Sesi diskusi ini mungkin kami mohon masukannya dari teman-teman. Mungkin kita mulai dari luar Kementerian Kehutanan dahulu. Teman-teman dari Kementerian ATR, BPN, apabila ada yang mau disampaikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, apakah hadir? Ya, hadir Pak. Ya, silakan Mas Fadil apabila ada masukan terkait PIPIP yang akan kita revisi di tahun 2026 ini, apakah mungkin ada data yang akan disampaikan atau bagaimana? Mohon
masukannya, Mas. Silakan. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih untuk undangannya Pak. Yang pertama, juga di sini nanti ada dari Direktorat Teknis mungkin Pak yang secara teknis terkait tadi kebutuhan data yang sudah di-share ya terkait IGT bidang tanah gitu. Nah, hanya kami dari Pusdatin memang eh, berdasarkan Permen 1 2023 terkait unit penyebar luasan data, intinya memang dari sisi data yang sudah kita dapatkan hasil pengolahan dari Kementerian Kehutanan dari awal eh, penerapan PIPIP ya yang kurang lebih sudah 3 tahun belakangan ini secara data juga telah kami kolek gitu. Lalu juga telah kami simpan baik di aplikasi Bumi yang sifatnya publik, juga aplikasi komputerisasi kantor pertanahan yang sifatnya adalah internal gitu untuk bahan nanti teman-teman di daerah pada saat melakukan pengukuran juga melihat lokasi itu gitu Pak ya. Nah untuk eh, mungkin kalau untuk bantuan, maksudnya dukungan untuk dukungan secara teknis dalam IGT mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Direktorat Teknis. Di sini ada Direktorat eh, Pengukuran Kadastral gitu ya Pak ya. Jadi apabila nanti diizinkan oleh Direktorat Kadastral, baik formatnya seperti apa gitu ya yang disepakati, maka nanti kami dari Pusdatin yang akan memberikan kepada Kementerian Kehutanan yaitu Direktorat IPSDH gitu Pak ya. Nah mungkin untuk membuka diskusi eh, itu dulu Pak dari saya, mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan lagi monggo nanti kita diskusikan bareng-bareng Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Fadil. Mungkin selanjutnya dari Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, apakah monitor? Bila ada data yang mau disampaikan, Direktur, saya Pisang. siap. Terima kasih Silakan, Pak. untuk kesempatan dan waktunya. Jadi izin kalau memang untuk IGT bidang tanah, Direktorat kami itu sudah melakukan update juga ya tiap tahun. Namun memang tidak dipungkiri bahwa untuk data bidang tanah itu kan cukup dinamis ya. Untuk perkembangan datanya ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi memang itu tuh yang membuat istilahnya mungkin jadi nggak ketemu ya. Kira-kira pakai cut off kapan atau bagaimana gitu. Nah dan untuk yang sejauh yang saya tahu, teman-teman di daerah itu dari Kanwil maupun Kantah juga sudah berkoordinasi untuk ada yang sudah permohonan pengajuan pelepasan PIPIP atau apa, saya agak lupa istilahnya itu, tapi mungkin masih parsial ya untuk yang tiap daerah. Kalau untuk yang kolektif satu kesatuan seluruh Indonesia untuk bidang tanah memang seperti yang sudah Pak Fadil bilang tadi, memang kami sudah menyediakan platform Bumi dan juga untuk internal itu ada KKP, namun memang mungkin dirasa masih agak susah karena kalau di platform Bumi itu hanya terbatas sebagai apa ya, untuk melihat sebaran bidang tanahnya aja gitu. Mungkin kalau memang ada istilahnya ada kebutuhan lain nanti akan diajukan lagi secara kolektif, tapi berdasarkan PIPIP 2025 periode 2 berarti ya Pak? Izin Pak. Iya Pak, betul Pak. Jadi untuk proses update saja. Oh ya, nanti saya coba sampaikan ke atasan terlebih dahulu untuk mekanisme seperti apa. Apakah nanti mungkin bisa sharing data spasial, data offline begitu. Nanti untuk format dan atribut-atributnya bisa didiskusikan lebih lanjut dulu. Terima kasih atas waktunya, Mas Pak. Siap.
Terima kasih Pak Wisang. Ini sangat baik sekali. Nanti mungkin mekanismenya mohon arahan kami bersurat saja ya, bersurat untuk permohonan datanya langsung ke Direktorat Kadastral atau ke Pusdatin, atau Pusdatin ditembuskan Direktorat Kadastral atau seperti apa? Kadastral ditembuskan Pusdatin bisa. Oh, siap, siap Bapak. Terima kasih. Mas, masih mute, Mas. Ya maaf. Selanjutnya mungkin dari Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, apabila ada yang mau disampaikan, izin, Ya, baik Pak. silakan. Pak sudah. Baik. Izin saya sudah dari Direktorat Survei Data. Jadi memang nantinya kita mengikuti dari kadastral data yang akan diberikan seperti apa. Namun memang harapannya data yang Siapa sudah? Mungkin agak putus-putus suaranya, mohon maaf. Putus, soalnya putus. Baik, sudah? Apakah masih monitor? Suaranya tidak terdengar. Ya, mohon maaf. Sepertinya malah internet saya yang bermasalah. Pak, sudah? ya, Monggo. baik. Ya, baik. Ini udah ya Pak. Jadi Nanti kita mengikuti Pak. Namun yang tadi yang saya ingin tanyakan untuk data kawasan hutan di KSP itu update-nya per Desember 2025 ya Pak. Mungkin itu yang kita tanyakan supaya kita dapat koordinasi juga ke Pusdatin untuk updating di ATR BPN. Yang saya tanyakan terakhir di kawasan hutan di KSP itu per kapan ya Bapak ya? Terima kasih. Baik, kalau di kawasan hutan memang per Desember 2025. Namun kalau yang data BIPIP-nya itu BIPIP periode 2 di September 2025. Baik. Siap. Baik, kalau dari Kementerian ATR BPN sudah cukup, kita coba bergeser ke Kementerian Pertanian. Dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, apakah monitor? Ya sih, masih semi manual saya disudap saja terus solution dan terima kasih. Dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian terkait data gambut, ini kami mohon arahan. Baik, kalau tidak ada kita coba bergeser ke Kementerian Kehutanan ya. Ini tadi beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi terkait salah satunya adalah perubahan kawasan hutan, baik itu yang berubah menjadi HL dan KSA KPA maupun yang berubah dari KSA KPA dan HL menjadi fungsi lain, hutan produksi maupun yang dilepaskan menjadi APL. Ini nanti arahnya seperti apa? Nah, ini mohon masukannya.
utamanya yang tadi yang perubahan menjadi APL ini kan nanti ada proses selanjutnya untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Kalau dikecualikan dari PIPIP itu kan dia tetap masuk ke PIPIP, namun dikecualikan. Kegiatannya dikecualikan, namun tetap PIPIP. Nah ini apakah perlu diubah, katakanlah dikeluarkan dari PIPIP untuk memperlancar proses selanjutnya atau bagaimana, kami mohon masukannya. Mungkin yang pertama dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Teknologi Kehutanan, apabila monitor dari Direktorat Pengukuhan. Belum ada yang join nih Mas, dari pengukuhan. Jika belum ada, mungkin selanjutnya dulu dari Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Izin Pak, saya Dia dari Direktorat Rencana dari Siap, Pokja monggo. Makom Pak. Nggih, Siap, Bu Diah, baik mohon Pak. masukan. Iya, kami di Direktorat Rencana ini adalah sebagai user aja Pak untuk data PIPIP sebagai penyusunan RKTN untuk arahan spasialnya. Nah, untuk informasi saat ini RKTN revisi 2 sedang dalam proses penetapan, menunggu proses harmonisasi. Kami menggunakan data PIPIP periode 2 tahun 2025. Nanti untuk PIPIP di tahun 2026 akan kami gunakan untuk penyusunan RKTN periode selanjutnya, Pak. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih Bu Diah. Kalau yang Iya. dari bagian perubahan fungsi apakah ada ya? Apakah join? Sepertinya belum ada yang join, Pak, dari perubahan fungsi. Baik, nanti mungkin mohon bantuan untuk diinformasikan beberapa hal tadi ya, Bu. Oh, oke, baik. Baik, Ibu. Baik, Pak. Baik. Siap. Terima kasih banyak. Selanjutnya dari Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan. Apakah monitor? Apa udah kelihatan? Ya, ini kelihatannya kan udah seperti ini. Tanya nanti kan kita data Dari Direktorat Pengukuhan. Baik, kalau belum ada, kita bergeser ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan. kalau di sini bilangnya mau kita ini Apakah hadir? enggak mungkin wali data enggak Pak. Kemudian dari Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Dia nanti jadinya kita upload lagi di Skype. Nah, prosesnya sama kayak di Sudan. Dimaksud dari PSP. Masih belum monitor. Kalau Baik, untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS, maupun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, apakah ada monitor? Ada monitor? Nah, ini seperti Belum. Baik, untuk dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ini Direktorat Perencanaan Konservasi, ataupun Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. baiknya apakah butuh? Mohon masukannya untuk beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan yang di kawasan konservasi. Apa namanya? Baik, kalau belum ada, kita mungkin langsung ke teman-teman BPKH saja, Mas Ijan. Tabel yang tadi, Desember 2025 kan sudah ada. tabel yang terkait. Belum sesuai dengan IGD garis pantai Dari teman-teman dari Direktorat Teknis Kementerian Kehutanan, apakah ada yang mau menambahkan beberapa hal terkait PIPIP? Monggo, langsung saja. Mau sendiri nih, mana yang diajuin? Nah. Perbedaan seperti itulah. Mungkin teman-teman dari BPKH nanti mohon izin, mohon bantuannya. Jadi untuk rekapitulasi areal permohonan utamanya adalah survei hutan alam primer. Ini
Ada 609 ya. Maaf. Ada 26. Ada 26 permohonan ini eh, periode September 2026 sampai dengan September 2025 sampai dengan Januari 2026. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi untuk hutan alam primer ini ada di Sumatera dia ada 5 permohonan, di Kalimantan berarti hanya ada satu ya, Kalimantan Selatan. Kemudian di Sulawesi ini ada 14, di Papua ada satu, Bali Nusa. Sementara datanya masih belum masuk ya yang Bali. Kan sepertinya habis survei kemarin. Kemudian yang Jawa ini ada 2, kemudian di Maluku ada 3. Nah ini mungkin nanti mohon dapat ditelaah bersama, dicek kembali apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah nanti arealnya juga akan kami share dalam bentuk WMS melalui tautan bersama dengan materi rapat yang hari ini. Monggo teman-teman BPKH apabila ada yang mau disampaikan. Kalau ada yang kelewat-kelewat, nah ini monggo bisa disampaikan. Termasuk apabila ada permohonan terkait apa namanya klarifikasi alas hak yang masih memohon pertimbangan teknis dari BPKH mungkin juga bisa dapat disampaikan. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian dari teman-teman BPKH. Izin Untuk Pak Diri. siap, mohon Ya, izin dapat. ini BPKH 1. Oh, siap. Tadi Silakan Pak yang Ano. kita sudah survei itu ada 2, yang satu di Sumatera Utara, satu di Sumatera Barat. Itu yang DPM sama Daya Mitra untuk tower di Sumatera Barat itu, dan itu sudah keluar juga suratnya dari PSDA. Dan satu lagi kemarin kita sudah survei tapi kita belum sampaikan laporannya. Mungkin dalam waktu dekat akan kami sampaikan yang jalan lintas Sumatera yang permohonan dari PU. Dan saat ini kita lagi proses mau survei yang permohonan dari Pemkab Toba, Pak. Ya, mungkin itu yang sedang progres terkait dengan survei lapangan. Cuman kami mau sampaikan juga saat kami banyak terima surat juga mungkin ya yang sebelumnya terlewat ya yang sudah SK-SK biru seperti di Nias itu ada yang belum masuk padahal kemarin SK birunya sebelum revisi di 2025 yang terakhir. Ya mungkin harapan kami ya SK-SK biru yang sudah ada nanti bisa terakomodir semua karena mereka di lapangan tidak berani untuk melanjutkan sertifikasi kalau masih ada di PIP. Mungkin itu aja dari kami, Pak Yid. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ano. Jadi nanti mungkin kami cek ulang untuk yang di Sumut dan Sumber, 2 lokasi yang sudah dilaksanakan cek lapangan dan sudah ada hasilnya ya. Nanti kami cek kembali. Kemudian terkait SK Biru, nah ini juga sebenarnya kami masih belum mendapatkan arahan apakah nanti dikoordinasikan langsung oleh pengukuhan atau nanti bisa langsung dari BPKH menyampaikan ke kami. Nah, ini mungkin kami nanti coba diskusikan dahulu, Pak, eh, mekanismenya apakah dari BPKH ke pengukuhan kemudian nanti akan diakomodir atau langsung bisa disampaikan ke kami untuk update BPP. Nah, ini mungkin kami akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih masukannya, Pak Gans.
Siap. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau belum ada, mohon izin Pak Anggri, apakah monitor dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian? Mohon izin Pak Anggri. Artinya belum monitor. Baik, Bapak Ibu yang lain, monggo kami sampaikan kalau masih ada lokasi yang terlewat. Nah, ini kami mohon konfirmasinya. Kalau sudah cukup, bisa kita tutup ini rapatnya ini. Nanti mohon bantuannya mungkin kalau di sini mungkin agak malu-malu, nanti bisa disampaikan saja melalui link yang kami share. Nanti mohon dapat diakses, bahannya dapat dicermati kembali, lokasi-lokasi yang menjadi areal kerja Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan? Pak Anggri, apakah monitor? Ya, tarif. Oke. Itu apa gimana? Pak Anggri? Ya, vitamin tiga, minyalnya saya sih. Baik, sepertinya kalau sudah cukup, sepertinya lumayan efektif ini rapat kita 1 jam saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas. Pak Iit, Pak Assalamualaikum. Agri, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iit, maaf Apa Pak Iit. kabar? Kabar baik Pak Iit. Selamat tahun baru Cina Pak Iit. Gongsi Faca. Siap, Selamat Bapak. puasa Bapak Ibu Monggo. yang menjalankan puasa. Baik Pak Iit, izin Pak Iit untuk yang Ya, pertanian. silakan Pak Agri. Kemarin terakhir kita ketemu yang di pertengahan tahun kemarin ya Pak Iit, kalau nggak salah ya Pak Iit ya. Nah, sejak Akhir tahun Pak yang di Pullman kalau nggak salah. Iya betul. Nah, sejak saat itu kita hold dulu Pak kegiatan PIPIP. Jadi memang tidak ada penambahan data. Insya Allah kita mulai lagi setelah Maret Pak Iit. Jadi mungkin nanti pertengahan tahun 2026 kita akan ada tambahan lagi Bapak. Siap. Terima kasih update-nya Bapak. Terima kasih Pak Iit. Siap, sehat-sehat Pak. Lancar puasanya Siap. Bapak. Sama-sama Pak. Baik, Karena kan kita juga demikian apabila tidak ada lagi yang mau ditambahkan, mohon izin nanti beberapa hal akan kami konfirmasi via surat. Jadi untuk beberapa hal nanti mohon izin kami tindak lanjuti sesuai surat dan kemudian proses penyusunan revisi PIP tahun 2026 periode 1 ini mungkin akan segera kami naikkan ke pimpinan dan harapannya awal Maret semoga sudah selesai semua. Jadi sudah bisa dipublish. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan kami dalam memoderasi pembahasan pada pagi hari ini. Kami sampaikan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa